Saya tekan. Saya yang di dan juga ada anak-anak yang di kita Sayyidina wa maulana Muhammad wa amma Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Sadaqallahul 'aliyyul 'azim وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap saudara-saudari muslimin muslimat mukminin mukminat dimanapun berada, alhamdulillah kita di akhir bulan Sya'ban ini kita dikumpulkan oleh Allah di majelis ilmunya, di majelis zikir kepadanya, dan juga kita dikasih kesehatan, keafiatan, kelancaran dan warna-warni nikmat yang Allah hujankan kepada kita.
Semoga umur kita disampaikan ke bulan Ramadan dan kita dikasih hidayah oleh Allah dan dikasih kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya dan untuk menjauhi segala larangannya dengan sebetul-betulnya. Di antara saudara kita hari ini ada yang sudah melaksanakan saum dengan dasar hisab, dan itu dibolehkan walaupun tentunya lemah. Artinya yang kuat adalah dengan cara ru'yatul hilal, itu yang disarankan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yawma. Kalian harus saum karena melihat hilal, dan kalian harus buka juga nanti menentukan 1 Syawal karena melihat hilal. Karena di 101 titik di Indonesia ini yang sudah dipasang oleh Badan Ru'yat dan Hisab oleh pemerintah, seorang pun tidak ada yang melihat hilal karena derajat hilal masih sangat tipis sekali, masih di bawah 2 derajat. Otomatis tidaklah mungkin bisa terlihat, bukan karena ada awan. Kalaupun tidak ada awan, tidak ada yang menghalangi, tetap tidak akan bisa terlihat. Kenapa? Karena derajatnya masih sangat di bawah sekali. Maka para ulama dan juga pemerintah menetapkan bahwa tanggal 1 Ramadan adalah maghrib yang sekarang, ya, mulai maghrib malam Ahad ini. Tapi sahkah orang yang berpuasa dengan dasar hisab di awal Ramadan? Sah. Beda dengan di akhir Ramadan, di awal Syawal. Ya, kalau di awal Ramadan asal sudah naik, ya, dari ufuk, walaupun hanya sedikit derajatnya, itu artinya sudah bisa disebut masuk tanggal berikutnya, artinya sudah ganti bulan menurut hisab seperti itu. Dan hisab itu bisa dihitung walaupun sampai ribuan tahun yang akan datang. Namun tentunya ini dhaif, ini lemah. Sehingga tidak boleh difatwakan, ya, ketika bentrok ru'yat dan hisab. Yang harus difatwakan adalah ru'yat. Ketika bulan tidak nampak, tidak ada, maka artinya menurut ru'yat itu
belum berganti bulan. Ya, belum berganti bulan. Namun kita semua diajarkan oleh Allah dan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita saling menghargai kepada pendapat sesama selama itu ada dasarnya walaupun dhaif. Ingat, selama ada dasarnya walaupun itu dhaif, artinya lemah. Nah, kita harus menghargai. Seperti halnya orang yang menjamak sholat tapi tidak dua marhalah. Ya, dari Sumedang ke Bandung kan tidak dua marhalah. Kalau menurut pendapat yang dhaif bisa ya, tapi kalau menurut pendapat yang kuat itu tidak bisa. Nah, maka di waktu umpamanya darurat bisa saja dipakai pendapat yang dhaif itu. Namun pendapat yang dhaif tidak bisa difatwakan. Jadi untuk masing-masing saja. Walhasil kita saling doakan, ya. Yang sudah melaksanakan sahur, yang akan melaksanakan sahur, tujuannya kan semua ibadah kepada Allah. Tujuannya taat kepada aturan Allah. Tujuannya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan tujuan puncaknya adalah mencari ridha Allah. Itu tujuan puncaknya. Mudah-mudahan kita semua hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan khususnya, bahkan di semua hidupnya, siangnya malamnya, kita saling doakan semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah dan segala kebocorannya ditambali oleh Allah dan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah, segala aibnya ditutupi oleh Allah, dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Apa yang harus kita sikapi ketika kita berhadapan dengan Ramadan? Yang harus kita sikapi adalah ridhonya Allah dan kebaikannya Allah yang luar biasa, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah, ampunan Allah yang luar biasa. Ini harus kita sikapi. Pahala yang luar biasa yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala suguhkan kepada hamba-hambanya di luar Ramadan. Dia bikin makalah, baru satu makalah ya, yang sudah disebar tadi, bikin di mobil nih, barusan bikin sebar salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di setiap malam, dari mulai malam pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan sejumlah hamba-hambanya dari api neraka. Ya. Ini setiap malam. Maka kita harus sikapi anugerah Allah ini.
dengan serius agar kita termasuk kelompok orang yang mendapatkan ampunan Allah di malam-malam Ramadan. Bahkan kita menginginkan di malam pertama masuk, kita sudah termasuk kelompok yang mendapatkan ampunan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala saking sayangnya kepada kita, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala melipat-lipat pahala amal hambanya, pahala amal hambanya yang beriman. Ingat, pahala apa? Amal hambanya, bukan pahala yang tidak beramal, bukan, tapi pahala amal. Artinya bahwasanya karunia-karunia Allah ini Allah syukurkan bagi yang beriman dan yang beramal. Adapun bagi yang tidak beriman dan bagi yang tidak beramal, maka mereka tidak mendapatkan bagian daripada apa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan yang beramal. Allah Subhanahu wa ta'ala lipat-lipat pahala. Dalam sebagian riwayat bahwasanya satu amal dari amal yang sunnah itu dikasih pahalanya seperti pahala amal fardu. Satu amal fardu yang dilakukan dikasih pahalanya seperti melakukan 70 amal fardu. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup semua pintu neraka, ditutup semuanya, dan Allah membuka semua pintu surga. Begitu maghrib, malam yang akan datang malam ini nih, malam sekarang, langsung dibukakan semua pintu surga dan dikunci semua pintu neraka, dikunci Allah. Apa hikmahnya dibuka pintu surga? Untuk menyambut hamba-hambanya yang beriman dan yang beramal soleh di bulan suci Ramadan, disambut oleh surga. Dalam hadis lain bahwasanya surga sangat rindu kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan yang beramal saleh. Surga merindukannya. Masya Allah. Maka ketika hamba-hambanya melakukan warna amal saleh di bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga semua dibuka. Tidak ada satupun yang ditutup. Semua dibuka. Dan Allah menutup semua pintu neraka. Ini semuanya adalah agar menjadi kegembiraan bagi hamba-hambanya yang beriman dan yang bertakwa. Bergembiralah wahai hamba-hamba Allah yang beriman dan yang beramal saleh, yang taat kepada Allah, yang menjauhi larangan-larangan Allah. Ketika masuk Ramadan, bahwa pintu surga dibuka untuk kalian, agar kalian bisa masuk ke surga lewat pintu mana saja, dan seluruh pintu neraka ditutup, dikunci rapat. Artinya jangan sampai ada di antara kalian orang-orang yang beriman, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Ini kasih sayangnya Allah Jalla Jalaluhu.
Dan orang yang melaksanakan saum oleh Allah dipanggil. Allah menyuruh malaikat agar malaikat memanggilnya. Di bulan Ramadan itu di langit ada yang manggil-manggil, walaupun telinga kita ada dengar. Malaikat yang memanggil. Kata malaikat, ya baghil khair aqbil. Wahai yang mencari kebaikan, ayo siapa yang mencari kebaikan? Aqbil, mari menghadap ke sini, mari ke sini, mari ke sini. Subhanallah, dipanggil. Orang yang melakukan kebaikan apapun di bulan Ramadan dipanggil, Masya Allah, oleh malaikat. Berbeda dengan orang yang melakukan keburukan, kejelekan. Kata malaikat, ya baghi syarr uksur. Wahai yang mencari kejelekan, bertekuk lutut kamu. Ya. Masya Allah. Yang mencari kebaikan, yang melakukan amal soleh dipanggil agar menghadap. Yang melakukan keburukan tidak dipanggil. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat harkat martabat hamba-hambanya di setiap malam. Maka tidak sedikit yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat menjadi walinya di bulan Ramadan. Oleh Allah diangkat menjadi kekasihnya. Dan Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa hambanya di bulan Ramadan. Tidak sedikit orang yang di bulan-bulan lain tidak dikabulkan doanya, begitu masuk bulan Ramadan dikabulkan doanya oleh Allah. Maka bulan Ramadan, siangnya malamnya, agar dijadikan ajang amal soleh oleh kita. Penuhi siangnya dengan amal soleh, penuhi malamnya dengan amal soleh. Jangan ada sedikit pun waktu yang sia-sia, tidak ada amal soleh di sana. Berjuanglah, ya, berjuanglah. Apa saja yang namanya amal soleh? Baik amal soleh hati maupun amal soleh lisan maupun amal soleh anggota badan yang lainnya. Amal soleh itu sangatlah banyak sekali. Hati kita penuhi dengan amal soleh. Amal soleh hati apa? Banyak berzikir hati kita, mengingat Allah, ya. Mentafakuri kebesaran Allah, mentafakuri kebaikan Allah, mentafakuri janji-janji Allah dan ancaman Allah, mentadabburi makna-makna firman-firman Allah Jalla Jalaluhu. Lalu juga hati diisi dengan ilmu Allah, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghafal fatwa-fatwa ulama. Keilmuan, ya, yang Allah cintai dihafal di hati, ya, dihayati, difikir, difahami. Nah, ini amal-amal hati, dibangun dalam hati kecintaan, ta'zim, pengagungan
kepada Allah dan kepada baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada apapun dan siapapun yang dicintai, yang diagungkan oleh Allah jalla jalaluhu wahida. Hati juga diisi dengan semua sifat-sifat yang terpuji, dibangun dalam hati seluruh sifat-sifat yang terpuji. Semua sifat-sifat yang tercela dihapus, dibuang oleh kita, dibersihkan jiwa kita dari semua sifat-sifat yang tercela. Lalu mulut kita, basahi terus mulut kita dengan Quran. Walaupun tidak tertib cara bacanya, artinya tidak mulai dari surat Fatihah, Al-Baqarah dan selanjutnya. Nah, yang paling penting kita baca Quran, walaupun tidak dengan tulisan, seperti wirid Fatihah, bahkan wirid Bismillahirrahmanirrahim dibulak-balik, wirid Alhamdulillahirabbil alamin dibulak-balik, wirid la ilaha illallah dibulak-balik. Itu semua kalimat Quran. Atau wirid ayat kursi, atau wirid surat Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq, An-Nas, dibulak-balik oleh kita. Itu yang dimaksud dengan membaca Al-Quran. Jadi ya, arti baca Al-Quran bukan harus memakai tulisan Al-Quran, membaca tulisan Al-Quran semata, tidak. Memakai Al-Quran, melihat tulisannya itu lain lagi. Itu mah urusannya dengan melihat tulisan Al-Quran, memegang Al-Quran. Tapi kalau membaca Al-Quran, yakni lisan ini, mulut ini mengucapkan kalimah-kalimah Quran, walaupun tidak pegang Quran, tidak melihat tulisan Al-Quran, ayat mana saja, surat mana saja, bebas. Namun alangkah baiknya kalau kita bisa khatam Al-Quran, alangkah baik. Lalu penuhi juga mulut ini dengan salawat dan salam kepada junjungan alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan yang banyak, wirid salawat yang banyak. Dia sudah mengijazahkan banyak, ya, salawat-salawat, segat-segat salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga lisan kita ini harus dibasahi dengan warna-warni zikrullah. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan banyak lagi, termasuk istighfar. Basahi bibir kita dengan kalimah baik. Basahi lagi juga bibir kita dengan menghafal ilmu Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca kitab-kitabnya ulama, kan? Kitab-kitab ulama itu adalah makna daripada Al-Quran dan Sunnah. Oleh ulama sudah dipindahkan dengan kata-kata ulama, ya, dengan susunan kalimat-kalimat ulama, yang mana kitab-kitab ulama ini pada hakikatnya adalah kandungan Al-Quran dan kandungan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidak secara langsung.
Bahkan bagi kita orang yang awam, ketika kita ingin mengenal kandungan Quran, kita mah lebih baik dari fatwa ulama ketimbang kita langsung dari Qurannya, dari hadisnya. Untuk kita orang awam, maka kalau kita ingin tahu kandungan Quran dalam ilmu tauhid, harus cari kitab-kitab ulama tentang tauhid. Ingin tahu urusan syariah, kita harus cari kitab-kitab ulama, baca kitab-kitab ulama tentang ilmu syariah. Ingin tahu tentang akhlak, dan kita harus baca kitab-kitab ulama tentang akhlak. Jangan langsung dari Al-Quran, jangan langsung dari Al-Hadis. Karena Al-Quran dan Hadis ini masih bahan mentah, kan? Bahan mentah. Dan tidak ada yang bisa memasaknya sehingga bisa melahirkan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan firman-Nya dan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW dengan hadis-hadisnya, kecuali para ulama. Yang bisa meraciknya para ulama. Jadilah fatwa-fatwa ulama, lahirlah kitab-kitab para ulama. Allah, 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 Allah. Bahkan sebaiknya juga langsung kita menerima dari lisan ulama, seperti kita kumpul seperti ini. Karena antara membaca tulisan-tulisan karya ulama dengan antara mendengar langsung dari lisan ulama, itu jauh akan lebih jelas mendengar langsung dari lisan ulama ketimbang dari tulisan-tulisannya. Dan keberkahannya akan lebih banyak, ya, pengaruhnya akan lebih kuat. Nur, cahaya dan asrar, ya, yang melimpah dari ulama ke kita, dari ilmunya ke kita, jauh akan lebih, lebih hebat, ya, ketimbang kita membaca kitabnya semata. Lalu penuhi juga mulut ini, basahi dengan apa? Dengan nasihat-nasihat yang baik. Amar bil ma'ruf, nahi 'anil munkar, mengajarkan keilmuan kepada yang lain. Nah, ini ibadah-ibadah yang sangat besar pahalanya. Maka di bulan Ramadan basahi mulut kita dengan warna-warni kalimah thayyibah. Dan juga penuhi mata kita dengan melihat Quran, melihat hadis-hadis Rasulullah SAW, melihat tulisan-tulisan kalam-kalam ulama, ya, keilmuan-keilmuan, kitab-kitab, karangan-karangan para ulama, melihat ciptaan Allah dengan niat tafakkur, ya, mentafakuri kebesaran Allah. Telinga pun juga harus dipenuhi di bulan suci Ramadan ini dengan apa? Dengan amal telinga, apa? Mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu Allah, ya, dijelaskan, dijabar luaskan, mendengarkan Quran, dibacakan, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibicarakan, mendengarkan hikayat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah beliau, sejarahnya para kekasih Allah, para nabi, para rasul, para wali, dan semuanya para ulama didengarkan. Ini ibadah, mendengarkannya ibadah, mendengarkannya. Ya, dan mendengarkan suara-suara, kan, dengan niat tafakkur. Ini semua jadi ibadah. Tangan, ya, penuhi dengan ibadah. Apa ibadah tangan? Banyak ibadah tangan. Di antaranya adalah menolong sesama. Di antaranya memberi, ya, sedekah, ya, dengan tangan kita.
ya, bekerja, ya, bekerja untuk menolong keluarga kita di rumah, ya, menolong orang tua, membantu saudara-saudara kita. Bekerja ini, tangan ini bekerja. Gunakan ya untuk bekerja tangan ini. Termasuk memegang Al-Quran, memegang kitab-kitab hadis, kitab-kitab ulama. Nah, ini bagian dari ibadah tangan. Ya, termasuk salaman ya, dengan sesama. Ini ibadahnya tangan. Allah. Lalu juga kaki, penuhi dengan amal soleh kaki ini. Apa amal solehnya kaki? Amal solehnya kaki melangkah ke majelis ilmu, langkahkan kaki ke majelis zikir, langkahkan kaki ke masjid, ya, langkahkan kaki ke sholat berjamaah, langkahkan kaki untuk silaturahmi, menolong sesama, langkahkan kaki untuk nengok yang sakit, menguruskan jenazah, kan? Ngantar jenazah ke kuburannya, langkahkan kaki untuk bertaziah, langkahkan kaki untuk memenuhi undangan saudara-saudara kita yang mengundang kepada kita, langkahkan kaki untuk mencari nafkah, ya, untuk kita, untuk istri kita, anak kita, untuk keluarga, bahkan untuk sedekah jariyah, kan? Berbuat kebaikan kepada makhluk Allah yang lainnya. Langkahkan kaki, itu semua ibadah. Dengan niat seperti itu, maka melangkahkan kaki jadi ibadah. Allah, Masya Allah, ya? Juga ini pantat harus ibadah. Apa ibadahnya pantat? Ya? Duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, i'tikaf di masjid. Dudukan ya. Ini ibadah pantat. Apa ibadahnya perut? Ibadah perut apa? Ya, ibadah perut adalah diantaranya saum, kan? Ini ibadahnya. Ketika buka diisi dengan yang halal, kan? Juga perut itu ibadah. Jadi saumnya ibadah, bukanya juga ibadah, sahurnya juga ibadah. Ini perut kerja. Ibadah farji. Apa ibadah farji bulan Ramadan? Tahan. Yang punya istri, yang punya suami, jangan menggunakan farjinya di siang hari dari subuh sampai maghrib. Begitu maghrib, silahkan mau buka puasa dengan itu boleh. Bagus, silakan. Ya. Bukan boleh, apa? Bagus. Kenapa ketawa? Ya? Emang ada yang salah? Yang jomblo-jomblo jangan dengar ini. Allah, itu ibadah, ibadah. Ingat, ada yang bertanya, kalau buka puasa saya langsung, ya, dengan, ya, gitu kan, dengan bercinta dengan istri saya. Luar biasa, super luar biasa. Jadi kalau yang lain Allahumma laka sumtu wa bika amantu dengan kurma. Ini mah enggak, dengan bercinta ini mah. Subhanallah, ajib. Ajib. Nanti makan sahur, ya itulah. Ya tentu sudah makan dulu lah, udah makan baru silakan. Kan gak ada tenaganya nanti kan, gimana ngegasnya tuh kan, bensinnya nggak ada. Ya. Allah.
Tidak boleh makan, minum, ya kan, syahwat perut tidak boleh. Itu dari subuh sampai maghrib memang dididik oleh Allah perut kita, dan dididik oleh Allah apa kemaluan kita, farji kita dididik oleh Allah. Kan saum itu kaitannya dengan itu pada pokoknya. Allah mau mendidik perut kita, Allah mau mendidik kemaluan kita, dididik oleh Allah, kan, agar berpuasa di siang hari. Malam jangan puasa, gas saja malam, kan, jangan puasa. Allah, sehingga Allah kasih pahala yang luar biasa. Nah, sebetulnya puasa itu kan amalan perut dan amalan farji, itu puasa itu, ya. Kenapa kok besar sekali pahalanya? Kenapa itu kan? Amalan perut, amalan farji kok besar sekali pahalanya? Karena manusia itu, ya, celakanya itu kebanyakan masalah urusan perut dan masalah urusan itulah si unyil. Urusan itu urusan perut dan urusan siapa? Urusan si unyil itu. Celakanya manusia kan di sana, ya. Karena urusan perut manusia bisa maling, karena urusan perut manusia bisa lacur, karena urusan perut manusia bisa membunuh, karena urusan perut manusia bisa korupsi. Urusan perut orang banyak yang meninggalkan sholat. Karena urusan perut, ingat, banyak orang yang tidak mau hadir di majelis ilmu, di majelis zikir. Urusan apa? Urusan perut. Allah, makanya banyaknya celaka manusia itu karena urusan perut. Kedua, urusan apa? Urusan si unyil. Paham? Tidak sedikit akal manusia rusak gara-gara perutnya, dan gara-gara itu tuh si unyilnya, ya. Dan sedikit rusak. Allah. Banyak orang yang mencuri. Curi itu curi ini, ya urusannya sebetulnya ujungnya ya perut, ya. Makanya perut dididik oleh Allah sebulan full. Perut hamba-hamba Allah yang beriman dididik oleh Allah. Kemaluannya juga dididik oleh Allah, ya. Ini ternyata ketika perut dididik, ketika itu kemaluannya dididik, akan berpengaruh nanti 11 bulan yang akan datang. Akan berpengaruh nanti. Otaknya akan selalu sehat, akalnya selalu sehat, pikirannya selalu sehat, tujuannya selalu bagus, tidak terpengaruh oleh tuntutan perutnya, tidak terpengaruh oleh tuntutan farjinya, gitu kan? Subhanallah. Ya kalau begitu aman dunia ini, aman dunia ini. Ya. Kan pokok, ya, kebutuhan manusia itu di situ pokoknya, di perut dan di farjinya. Maka dididik oleh Allah 1 bulan. Sebetulnya didikan saum ini sangat berpengaruh dengan apa? Dengan kehidupan manusia ini. Kehidupan manusia ini bisa maslahat, bisa damai, bisa aman, bisa tentram, kan? Kalau urusan perutnya udah bagus, kalau urusan farjinya juga bagus. Kalau ini urusan perutnya rusak, urusan farjinya rusak, ini bisa mempengaruhi akal yang sehat. Akhirnya tujuannya berubah. Lahirlah perilaku-perilaku dan ucapan-ucapan yang bisa merusak yang lain, ya. Bisa menjajah hak-hak orang lain, menzalimi hak-hak orang lain, mengambil hak-hak orang lain. Allah. Maka beruntung kita semua dengan pendidikan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Marhaba, kita menyambut dengan kebahagiaan.
karena diperintah oleh Allah, karena ini adalah karunia Allah. Kita diperintah untuk bahagia. Falyafrahu, seperti dalam ayat yang tadi di awal Buya bacakan, diperintahkan kebahagiaannya juga. Bahagia menghadapi Ramadan, bahagia dengan apanya? Bahagia dengan perintah Allah, kan? Bahagia. Lalu bahagia dengan apa yang Allah janjikan. Subhanallah, ini kebahagiaan. Bahagia dengan bisa melakukan perintah Allah, baik saum maupun ibadah-ibadah lain, bisa menjauhi larangan Allah. Ini kebahagiaan, anugerah yang sangat hebat. Dan bahagia dengan karunia yang Allah janjikan kepada kita semua sebagai hamba-hambanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah, 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 Allah. Masya Allah. Jaga semua anggota tubuh kita dan hati kita dari melakukan maksiat sekecil apapun. Jika terjadi maksiat, seketika langsung, jangan dinanti-nantikan, bertobatlah kepada Allah, meminta ampunan Allah. Karena puasa tanpa menjalankan perintah Allah yang wajib, tanpa menjauhi larangan Allah yang haram, semua puasanya sia-sia. Hanya lapar, hanya dahaga yang didapat. Janji Allah batal. Allah akan ngasih ini batal. Kenapa? Karena melanggar perjanjian. Seharusnya perjanjiannya adalah taat kepada aturan Allah di bulan Ramadan itu, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Ketika ini dilanggar janji kita dengan Allah, maka Allah pun membatalkan janjinya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Insyaallah, jaga salat yang 5 waktu, jaga berjamaah, jaga qobliyah ba'diyah, jaga salat witir, jaga salat duha. Ini ya sunnah-sunnah yang pokok ya, yang pokok. Jaga salat tahajud. Apa ada tahajud di bulan Ramadan? Ya iyalah, tahajud kan di semua malam, kan? Nggak ada terkecuali. Ya. Nah, jaga juga salat taraweh, ya, lalu baca Quran, baca salawat yang barusan disebutkan, lalu perbanyak sedekah, perbanyak sedekah, ya, bukan hanya zakat saja tapi sedekah. Dan perhatikan orang yang paling dekat dengan kita, itulah yang harus didahulukan. Saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, lihat mereka yang fakir, mereka yang miskin dan sebagainya, ya. Saya tidak punya untuk sedekah, saya hanya punya untuk zakat, kan? Bisakah saya mengeluarkan zakat di bulan Ramadan? Belum waktu wajib nanti malam Idul Fitri, keluarkan zakat. Kalau memang tidak ada untuk dan sedekah, ada juga untuk zakat, ya keluarkan zakat. Ketika kita melihat orang yang perlu saat ini, bisa lebih baik, ingat, zakat kita didahulukan ketika ada yang memerlukannya dan kita tidak ada untuk sedekah yang sunnah, artinya, kan? Ketimbang kita menunggu nanti yang nanti belum tentu apa ada orang yang memerlukan atau tidak. Kadang-kadang banyak sekali kejadian, ya, ada dia nggak punya untuk buka puasanya, nggak punya. Itu terjadi, gitu kan? Kalau kita punya sedekah, zakat nanti aja, zakat mah, gitu kan? Kasih sedekah.
Kalau umpamanya saya juga ini kesusahan, paling ada untuk zakat, ya udah zakat kasih. Sah zakat dari mulai tanggal 1 Ramadan sah zakat. Paham? Ya, jelas? Alhamdulillah. Semoga kita dikasih kekuatan oleh Allah dan pengajian tetap berlanjut di bulan Ramadan, tetap berlanjut. Tanggal 16 apa? 16 apa? April. Tanggal 16 April. Kasih tanda ya. Tanggal 16 April kita tetap jalan pada tuhur seperti biasa. Namun suasananya tentu nanti sambil sahur, kecuali yang menyusui, ya kan? Menyusui anak, ya jangan menyusui bapaknya. Kalau menyusui bapaknya harus puasa terus, kan? Yang yang nifas, kan? Yang lagi hamil. Kompak nanti untuk bisa hadir ya, tanggal 16 April. Dan Buya membuka pesantren kilat, insya Allah bersama Buya, berjamaah, wirid, ijazah, ya, praktek ibadah, sholat, bersuci dan sebagainya. Lalu pengkajian ilmu tauhid, pengkajian ilmu akhlak, sifat-sifat hati, pengkajian tentang apalagi fikih ibadah, insya Allah ya, insya Allah bersama Buya, insya Allah sambil melatih anak-anak ya, santri ya. Buya juga akan memberikan materi insya Allah mulai malam Kamis yang akan datang. Jadi kalau mau ikut daftar, mau bolak-balik saja sambil kerja, bolak-balik ngaji. Keburunya saya yang sore, keburunya yang malam insya Allah. Karena Buya mengisi juga sore, mengisi juga malam insya Allah ya. Ada yang mau nyewa kamar, sudah disediakan kamarnya kan? Saya mah susah masak, udah disediakan di sana kan, makanannya full segalanya insya Allah ya. Cuma 20 hari kita mesantren. Ayo siapa yang mau mesantren? Itu saya mah geus tua, kan baik ya. Mengpeng hirup keneh gitu kan. Mengpeng naon? Hirup keneh. Tong ngadaguan maot. Ayo geus maot daftar. Mau diterima tidak kubuya gemernya. Ayo daftar jadi cenah di Masjid Agung kita jamaah bade ngirik mesantren geus maot. Alhamdulillah. Dan mohon maaf ya dari Buya segala kesalahan, kekurangan ya. Jamaah pun juga andai kata ada kesalahan, Buya sudah memaafkannya dari awal, juga sudah memaafkannya ya. Saling doakan satu sama lain di antara kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran wa salam jazaa kepada yang mulia guru kita yang telah memberikan paparan ilmu-ilmu untuk berkenan